Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga anak ibu sehat selalu dan apapun pekerjaan kita hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya adalah pekerjaan ibu hari ini adalah ujian UKIM. Di sini sudah ada formulirnya. Nama ibu Roslaini, mahasiswa YMN Curug, NIM 22581433. Nah, ujian UP akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari. Kita lanjut. Baiklah, selanjutnya Ibu absen dulu. Cecilia, Denis, Dika, Bisma, Ella, Persi, Lensi. Alhamdulillah anak ibu hadir semua. Nah, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai materi, ibu terlebih dahulu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Kemudian yang kedua menunjukkan dalil iman kepada kitab Allah dengan benar. Ketiga, menyebutkan kitab-kitab dan brosur penerima dengan benar. Empat, menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah dengan benar. Yang kelima, menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Yang keenam, menyebutkan kitab suci Allah agama Islam dengan benar. Itulah tujuan materi kita hari ini. Kita lanjutkan anak ibu untuk membaca ayat pendek. Baca surat Al-Ikhlas. Kita mulai baca surat Al-Ikhlas. Silakan. Menjelaskan
kita adalah tentang pengertian kitab-kitab Allah. Saudara, beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang keberapa? Iman kepada kitab. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab. Baru iman kepada Rasulullah. Nah, iman kepada kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang ketiga. Ya kan? Kemudian yang dikatakan dengan iman adalah yakin atau percaya. Percaya adanya kitab Allah. Nah, Allah telah menurunkan kitabnya sebanyak 4 kitab. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kemudian dari kitab-kitab itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita perlu mengimaninya. Iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Berarti Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya. Nah, kemudian di sini ada kitab Taurat. Kitab Taurat. Setiap orang mengimani kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tujuan dari turunnya kitab Allah adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya dengan satu apapun. Makanya turunnya kitab itulah salah satu tujuan kita mengimani kitab-kitab Allah. Ya kan? Kemudian di sini kita masuki tentang kandungan kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat. Kandungan kitab Taurat itu adalah yang berisi tentang akidah, syariat, muamalah. Kemudian di sini ada pelarangan. Itu ada 2 perintah, yaitu jangan ada padamu selain jangan membuat patung ukiran dan jangan menyembah selain Allah Allahmu. Nah, jangan Tuhan Allahmu. Jadi kita tidak boleh menyembah berhala-berhala, mau patung, mau keramat-keramat dan sebagainya. Itu adalah tidak baik, dosa. Allah melarang untuk menyembah berhala. Kita lanjut. Nah, kitab Taurat, kitab Allah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kitab-kitab. Yang kedua itu namanya suhuf. Suhuf bermasih berbentuk lembaran-lembaran. Lembaran itu juga tertulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang materi terakhir itu kitab Taurat diturunkan ke-12 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Masing-masing kitab tersebut ada nabi yang menerima
Ya, bagus. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Poni. Berdiri aja Poni. Jelaskan dengan kitab Al-Quran. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad 7 Masehi. Kurang lebih tahun 111 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud sempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, bagus sekali jawabannya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nggak ada. Cukup. Udah bisa semua? Udah paham semua? Oke. Kita lanjutkan materi berikutnya itu kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan membentuk diskusi. Kita buat diskusi dibagi 3 kelompok. Baik, kelompok udah terbentuk, ibu bagikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Zabur ditujukan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ditujukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini ditujukan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini adalah Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Kita kasih kelompok 2 dengan nilai 100. Kita akui. Kita lanjut kelompok 3. Pada kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih untuk kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok yang tadi itu bagus sekali esensinya dan semuanya Ibu kasih nilai 100. Nah, kita lanjutkan dari pembahasan kita tadi iman pada kitab Allah. Nah, semua sudah cukup mulai dari materi dan kelompok semuanya bagus. Lanjut Ibu kesimpulkan bahwa Ibu simpulkan materi kita hari ini. Nabi yang menerima suhuf antara lain Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Sis, Nabi Musa. Nah, beriman kepada kitab Allah berarti salah satunya kita harus yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Ibu cukupkan materi hari ini dan Ibu kasih PR kerjakan halaman 4 itu pilihan ganda minggu depan tolong dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah Ibu siapkan dan berdoa. Kita ulang. Berdoa selesai. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Wait, we don't have to start the day yet.